Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Masyura Wali Zahra dengan NIM 202246405117. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang perdebatan hukum tata negara karya Muhammad Mahfud MD. Pada pidato kali ini saya akan menyampaikan 7 bagian penting yang terdapat pada buku Perdebatan Hukum Tata Negara karya Muhammad Mahfud MD, yaitu bagian yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar dan sistem hukum. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undang, termasuk undang-undang dasar. Adapun beberapa inti dari materi di atas yaitu yang pertama tanpa amandemen pembukaan, yang kedua gema yang mengendur, yang ketiga konsepsi prismatik, yang keempat kaidah penuntun, yang kelima keadilan sosial. Bagian yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun hasil amandemen pada tahun 1945 dinilai kurang bagus, harus dicatat adanya sebuah kemajuan yang luar biasa, yakni terjadinya perubahan itu sendiri, yang merupakan penidakaian pemberhalaan. Adapun beberapa inti dari materi di atas yaitu yang pertama, reformasi dan keterbukaan, yang kedua penidakaian pemberhalaan, yang ketiga teori konstitusi, yang keempat latar belakang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kelima Undang-Undang Dasar tanpa penjelasan. Bagian ketiga yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi Undang-Undang Dasar 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademis, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Adapun beberapa inti dari materi di atas yaitu yang pertama Mahkamah Konstitusi, yang kedua Parlemen bikameral, yang ketiga peran sejarah, yang keempat kegagalan sipil, yang kelima kemanfaatan yang nyata. Bagian yang keempat yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sejarah pembentukan MK, tepatnya penuangan di dalam UUD tentang pengujian UU terhadap UU atau Judicial Review telah melalui sejarah perdebatan yang panjang. Adapun beberapa inti dari materi di atas yaitu yang pertama batasan dan persoalan putusan MK, yang kedua mendukung dan mengkritisi, yang ketiga kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial, yang keempat amandemen UUD, dan yang kelima Mahkamah Konstitusi. Bagian yang kelima yaitu politik dan hukum dalam pemilihan presiden. Ketentuan konstitusi tentang pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden sudah final sebagai keputusan politik nasional dan telah dimasukkan di dalam perubahan ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ketentuan itu sudah dilaksanakan dengan sukses pada tahun 2004. Adapun beberapa inti dari materi di atas yaitu yang pertama perbandingan dengan beberapa negara, yang kedua potensi kesewangan wenangan, yang ketiga sikap disintegratif daerah, yang keempat potensi krisis konstitusi dan politik, dan yang kelima impeachment dan perfectium. Bagian yang keempat yaitu penegakan hukum.
Prospek budaya hukum dan pemberantasan korupsi. Jika pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau bisa juga disebut dengan KKN, dijadikan patokan untuk mengukur tingkat keberhasilan reformasi, maka yang pertama-tama dapat dikemukakan adalah kenyataan bahwa reformasi masih jauh dari harapan. Kalau tidak mau dikatakan tidak menghasilkan apapun. Adapun beberapa inti dari materi di atas, yaitu yang pertama hukum, akar masalah, dan solusi nasib bangsa. Yang kedua, dominasi pemain lama. Yang ketiga, politisi baru tanpa visi. Yang keempat, otonomi luas bagi daerah. Yang kelima, kegagalan pemberantasan korupsi. Bagian yang ketujuh yaitu hukum dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datangnya dari luar maupun yang datang dari dalam, yang secara langsung maupun tak langsung. Adapun beberapa inti dari materi di atas yaitu yang pertama hukum dan ketahanan nasional, yang kedua ancaman dari dalam, yang ketiga ancaman dari luar. Kesimpulan dari buku Perdebatan Hukum Tata Negara karya Muhammad Mahfud MD yaitu hukum tata negara adalah sebuah hukum yang mengatur seluruh badan negara, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kedudukan hukum yang sama yang berlaku pada wilayah tertentu. Hukum tata negara tidak bisa dilepaskan dengan hubungan ilmu-ilmu yang ada seperti ilmu negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Hukum tata negara ini memiliki korelasi dan hubungan yang erat satu sama lain dengan ilmu-ilmu lain sehingga tidak dapat dipisahkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan mengenai perdebatan hukum tata negara karya Muhammad Mahfud MD. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.